我が名はアスタロト。参りましょう、若君。サタン様がお待ちかねです。Halo semuanya, selamat datang di channel Nekotaku. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita anime Auno Exorcist. Anime ini menceritakan dua dimensi yang berbeda, di mana ada dunia Asia adalah dunia manusia, dan Gehenna adalah dunia iblis atau setan. Awalnya perjalanan antar dunia atau bahkan kontak tidak mungkin. Namun iblis manapun dapat melewati dimensi Asia melalui kepemilikan makhluk hidup di dalamnya. Meski begitu, iblis yang berkeliaran di antara manusia dan hanya mereka yang bisa melihat yang telah melakukan kontak langsung dengan iblis dari tingkat apapun. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di aula yang seperti tempat pemujaan agama, sampai di mana salah satu dari pengikut agama tersebut mulai terbakar dan mengeluarkan api biru dari sekujur tubuhnya. Akan tetapi, pendeta yang memimpin ritual tersebut menenangkan para pengikutnya dan menyuruh mereka untuk tetap bernyanyi. Hingga akhirnya mulai banyak dari pengikutnya yang terbakar api biru. Salah satu pimpinan di sana pun menyuruh mereka semua bubar dikarenakan mulai tak kondusif serta memakan banyak korban. Namun kepala pendeta tak mau karena jika mereka siapa lagi yang akan melindungi Asia. Hingga akhirnya pendeta tersebutlah mendapatkan giliran terbakar menjadi api. Membuat malam tersebut menjadi malam yang paling menakutkan, di mana Raja Iblis yang datang dan membakar seluruhnya dengan api biru miliknya. Sekian berganti 15 tahun setelah kejadian tersebut. Terdapat 3 orang anak yang habis dipukuli oleh seorang laki-laki yang menjadi tokoh utama di cerita ini yang bernama Okumura Rin. Itu semua dikarenakan ketiga anak ini memanah burung merpati hingga tewas dan hanya untuk kesenangan pribadi mereka. Sekian berpindah Rin yang berada di bilik pengakuan oleh seorang pendeta yang menjadi ayah asuhnya. Ia terus menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Rin, namun Rin terus menutupinya. Ia kesal karena tempat kerja Rin menghubunginya bahwa Rin tidak kembali setelah mengatur barang dan Rin pun dipecat kembali. Di saat ayahnya sedang menceramahi Rin, adiknya Yukio datang. Mereka berbanding terbalik walaupun kembar, karena Yukio adalah seorang yang jenius dan atletis dengan prestasi yang bagus, dan juga ia kan masuk ke jenjang SMA di Akademi Salib dengan beasiswa. Namun Rin hanya selalu membuat onar, sampai tak sengaja Rin yang kesal dibandingkan mengeluarkan api biru yang merusak pemanas gereja. Setelah itu Yujio mengajak Rin ke belakang untuk diobati. Di saat Yujio sedang mengobati luka Rin, ia mengatakan bahwa seminggu lagi dirinya akan pindah ke asrama. Yukio sangat ingin menjadi dokter dan Rin sangat mendukung apa yang diinginkan Yukio. Namun sebelum pergi, Yukio mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan kakaknya karena hanya selalu berantem dan dipecat dari kerjaannya. Namun Rin pun sadar ia juga khawatir dengan masa depannya. Yukio menyemangati Rin dengan mengatakan mungkin ini hanya cobaan dari Tuhan. Di sela obrolannya, para pengurus gereja lainnya datang, memberitahu pekerjaan di Mall Salib Selatan. Dan mereka juga sudah menghubungi tempatnya. Lalu Rin diminta datang untuk wawancara. Dan para pengurus yang lain juga langsung meminjamkan semua keperluan dalam wawancaranya Rin. Mulai dari sepatu, kemeja, dan jas, serta dasinya. Rin sangat terharu karena mereka sangat peduli dengan dirinya. Setelah bersiap-siap, ia yang tak bisa memasang dasi jadi tidak memasangnya. Dan saat ingin keluar, ia melihat ayahnya yang sedang bertemu dengan seorang ibu serta anaknya seperti meminta doa atau nasihatnya. Setelah mereka pergi, Rin datang dan mengatakan,
jika pekerjaannya eksosit berat dan melelahkan karena mereka melawan iblis yang tidak ada. Namun ayahnya mengatakan bahwa iblis itu ada di dalam hati kita. Namun Rin masih tak percaya dengan iblis. Scan berpindah ke tempat wawancara Rin. Di sini umur Rin yang masih 15 tahun dan baru lulus SMP. Ia yang tak mau melanjutkan sekolahnya karena lelah dengan belajar dan memilih untuk bekerja. Di hari pertamanya, Bu Manajer langsung menyuruh Rin membawa tumpukan kotak tepung ke depan minimarket. Para pekerja yang sudah lama di sini tahu bahwa Bu Manajer sedang mempermainkan anak baru. Tetapi Rin bisa mengangkat tumpukan tersebut 5 sekaligus, yang membuat mereka semua kaget, hingga tak lama semuanya berhasil dibawa Rin ke depan minimarket. Bu Manajer yang selalu dengan kecepatan Rin membawa semua kotak tersebut ke depan, hancur karena kotak terakhir dari Rin malah tumpah dan terkena Bu Manajer. Hingga kesabaran Bu Manajer yang habis dan memarahi Rin karena tidak becus melakukan pekerjaannya. Namun di sore harinya, Rin bertemu dengan anak yang tadi datang ke gereja. Ia mengembalikan syal anak tersebut yang tertiup angin. Namun ternyata syal tersebut tak tertiup angin, melainkan digerakkan oleh iblis berbentuk monyet. Rin langsung mengejar iblis tersebut dengan mengacaukan semuanya hingga iblis tersebut menjatuhkan tumpukan kaleng minuman, yang mana di bawahnya ada anak kecil tersebut, membuat Rin menjadi melindunginya. Namun karena tidak ada yang bisa melihat iblis tersebut, Rin menjadi disalahkan dan dipecat di hari ia diterima kerja. Rin tidak berani pulang karena ia dipecat kembali, namun Yukio memberinya semangat dan mengajaknya kembali. Di saat mereka mau pulang, ayah dari anak yang tadi di minimarket datang ke gereja untuk mengucapkan terima kasih telah menolong anaknya. Rin mengatakan bahwa ada yang mengganggunya makhluk yang berbentuk monyet. Namun ayah dari anak tersebut tak percaya dan menganggap anaknya suka berhalusinasi seperti itu. Dan di sisi lain ayahnya Rin terkejut dengan Rin yang dapat melihat iblis, namun belum memberitahukannya kepada Rin. Setelah itu ayahnya Rin tahu kalau Rin dipecat dan menyuruh Rin tidak boleh keluar dari gereja karena ulahnya. Hingga keesokan paginya, Rin terbangun dan melihat kaca terdapat iblis-iblis kecil yang berterbangan. Dan Rin penasaran dan tak tahu itu apa pergi keluar untuk melihatnya. Dan sesampainya di gerbang, anak yang ia pukuli kenari datang dan mengajak Rin ke suatu tempat. Rin yang ingat dirinya tidak boleh keluar awalnya menolak, namun karena Rin yang terus dipanasi menjadi mengikuti mereka. Rin yang dibawa ke bangunan kosong terus dihina. Rin tidak memperdulikan itu hingga anak tersebut menghina adiknya, yang membuat Rin langsung memukul anak tersebut. Namun Rin yang kalah jumlah berhasil di take down dan tak bisa bergerak. Dan anak tersebut mengambil besi panas untuk melukai Rin. Rin yang tak bisa bergerak, tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan api biru yang mementalkan mereka semua. Di saat itu ayah dari Rin datang. Dan ayahnya menjelaskan bahwa dunia ini terbagi dua, di mana dunia mereka ini bernama Asia, dan yang satu lagi dunia para iblis Gehenna. Dunia berpisah ini tidak seharusnya bersatu. Lalu ia mengatakan bahwa mulai sekarang akan banyak yang mengejar Rin dan ingin membunuhnya. Dan scan kembali ke Rin dan ayahnya yang sedang berlari dari kejaran para iblis. Hingga iblis bernama Go menghalangi mereka. Iblis ini merasuki mayat, untungnya karena mereka di Jepang tidak ada Go yang berbentuk manusia. Karena biasanya di Jepang orang mati dikremasi tidak dikubur. Dan ayahnya mengeluarkan bom air suci yang sangat efektif ke para iblis dan akhirnya mereka bisa bernapas sejenak di dalam bangunan. Rin dan ayahnya yang akhirnya sampai ke gereja, mereka sudah membuat pertahanan lapis 3 di sekitar biara dan menyuruh seluruh penjaga gereja bersiap. Selagi bersiap, ayahnya Rin mengajak Rin ke tempat rahasia. Ia membuka lemari tersebut yang berisi pedang Koumaken atau disebut Kurikara.
Ia mengatakan bahwa kekuatan iblisnya tersimpan di pedang tersebut, menyuruh Rin untuk tidak pernah meninggalkan pedangnya apalagi menariknya. Rin tentu kaget dengan semua ini, dan ia menanyakan bahwa dirinya yang seorang iblis bagaimana dengan Yukio. Mereka yang kembar non-identik, hanya Rin yang memiliki kekuatannya dan Yukio layaknya orang normal biasa. Di saat mereka berbicara, iblis yang merasuki tubuh anak tersebut sudah sampai di depan gereja. Namun, ia malah tertabrak mobil truk. Karena ia yang sudah dirasuki iblis, dirinya tak terluka dan mengambil truk tersebut lalu menabraknya ke dalam gereja. Akhirnya pertempuran para eksorsis melawan iblis tersebut awalnya imbang saja, hingga iblis tersebut berubah ke dalam bentuk aslinya. Rin yang berhasil keluar dari ruang bawah tanahnya dapat membalikan keadaannya yang akhirnya bisa dimanfaatkan ayahnya untuk mengalahkan iblis tersebut. Setelah pertarungan usai, ayahnya menyuruh mereka mempersiapkan mobil. Namun setelah itu tiba-tiba tubuh ayahnya berhasil diambil alih oleh Satan, ayah sebenarnya dari Rin. Ia langsung menyerang seluruh pengurus gereja dan membuka Gehenna Gate untuk menyatukan Asia dan Gehenna. Dan Rin dengan kekuatannya menarik pedangnya yang membuat kekuatan iblisnya terbuka dan dengan mudah menghancurkan gerbang tersebut. Namun sayang, ayahnya tetap tak tertolong. Di saat sudah selesai, Yukio kembali dan melihat semuanya sudah berantakan. Dan ayahnya yang sudah meninggal. Rin hanya bisa menangis dan menyesali semua perbuatan terhadap ayahnya. Hingga saat di pemakaman, ayahnya Rin heran kenapa adiknya tidak menanyakan apa-apa. Setelah semua orang pergi, ia menelpon nomor yang ada di HP yang diberikan ayahnya. Tak lama menelpon, langsung datang sekelompok eksorsis dengan pimpinan mereka, Mephisto. Di sini mereka ingin membunuh Rin, karena pilihan Rin cuma pasrah dibunuh. Atau membunuh mereka dan melarikan diri, atau membunuh dirinya sendiri. Namun Rin memilih untuk menjadi eksorsis untuk membunuh Satan. Tentu ini membuat Mephisto tertawa dan akhirnya ia memilih untuk menerima Rin untuk menjadi eksorsis. Sampai di sini dulu alur cerita anime Aono Exorcist yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.